Bab 21, wanita tercantik di kota awan tersebar. Ini tidak mungkin. Lin Aoqing tidak percaya dengan fakta yang dilaporkan oleh tetua kurus itu. Dia berseru, Juner membawa dua master bela diri yang kuat bersamanya. Bagaimana mungkin ada orang di kota Jade Creek yang terpencil itu bisa mengancamnya? Silafin, Juner adalah putra Lin Aoqing, Lin Sijun. Meskipun kegelisahannya makin bertambah kuat selama ini, dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Lin Sijun telah bertemu dengan nasib yang mengerikan. Tuan, setelah itu, Lin Aotian dan kelompoknya menghilang tanpa jejak. Kami tidak dapat menemukan mereka lagi di kota Jade Creek, kata tetua kurus itu sambil menundukkan kepala. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung merasakan aura kekerasan yang terpancar dari tubuh Lin Aoqing. Sang tetua berhenti sejenak sebelum melanjutkan, menurut penyelidikanku yang ekstensif, Lin Aotian tampaknya telah bersekutu dengan keluarga Li. Selain itu, beberapa orang di kota Jade Creek dilaporkan telah melihat Li Yuanba di sana. Bagaimanapun, Li Yuanba terlalu mencolok. Palunya yang besar membuat orang sulit untuk tidak memperhatikannya. Li Yuanba. Mendengar nama ini, aura Lin Aoqing goyah. Alisnya berkerut saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin Li Yuanba muncul di tempat seperti kota Jade Creek. Terlebih lagi, meskipun keluarga Linku memiliki beberapa perbedaan pendapat dengan keluarga Li-nya, mereka seharusnya tidak begitu berani untuk menyakiti Juner seperti ini, apalagi mengirim Li Yuanba untuk melakukannya. Lagi pula, bahkan jika keluarga Li ingin bergerak melawan Juner, mereka punya banyak peluang tersembunyi. Mengapa mereka harus mengirim Li Yuanba dari semua orang? Apakah keluarga Li ingin menyatakan perang padaku? Lin Aoqing mondar-mandir di aula besar, alisnya berkerut erat. Li Yuanfei itu. Akhirnya, Lin Aoqing tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia menghantamkan tinjunya ke meja kayu, seketika meja yang kokoh itu hancur dan serpihan kayu berhamburan kemana-mana. Melihat amukan itu, si tetua kurus menundukkan kepalanya lebih dalam, tidak berani bernapas. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diantisipasi oleh siapapun. Bahkan tetua yang kurus kering itu tidak dapat mengerti mengapa keluarga Li melindungi Lin Aotian. Apakah Li Yuanfei tidak tahu bahwa keluarga Lin sekarang berada di bawah kendali Lin Aoqing? Tentu saja, tetua keluarga Lin masih memiliki beberapa keberatan. Kalau tidak, mengingat karakter Lin Aoqing, bagaimana mungkin dia membiarkan tetua itu tetap di sini sampai sekarang? Cepat kirim orang ke kota Jade Creek. Kita perlu menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kita harus mencari tahu apakah Juner masih hidup atau tidak. Aku ingin melihatnya hidup atau mati, dan aku ingin melihat tubuhnya jika sudah mati. Setelah beberapa lama, Lin Aoqing akhirnya agak tenang. Namun, ada kilatan dingin di matanya saat dia berbicara dengan suara dingin. Jika ini benar-benar perbuatan keluarga Li, aku akan membuat mereka membayarnya. Selidiki secara rahasia siapa sebenarnya yang Li Yuanba bawa ke kota Jade Creek. Dia menambahkan perintah lain saat tetua kurus itu hendak pergi. Dia punya firasat kuat bahwa Lin Aotian sudah bersama keluarga Li. Saat ini, Qin Yichen hampir selalu berkultivasi secara terpencil. Ini seharusnya sudah tepat, tatapan Qin Yichen tiba-tiba terfokus saat dia melihat lautan awan yang bergolak di laut pengetahuannya. Dia benar-benar tidak sabar untuk mendapatkan tungku pil khusus itu di tangannya. Hanya dengan itu dia akan merasa tenang. Pagi-pagi sekali, Qin Yichen berangkat bersama Li Yuanba, menuju persekutuan alkimia kota awan tersebar. Bukannya dia ingin selalu bepergian dengan Li Yuanba. Hanya saja dia tahu setelah sekian hari, pihak Lin Aoqing mungkin telah menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jadi, dia mungkin menghadapi bahaya yang tidak terduga jika dia pergi sendirian. Perkumpulan alkimia terletak di pusat kota Spreading Cloud. Meskipun tidak banyak orang di kota Spreading Cloud yang bisa disebut sebagai Alchemy Master, perkumpulan alkimia tetap dibangun dengan sangat megah. Lagi pula, profesi Alchemy Master terlalu langka, yang menonjolkan kemuliaan profesi tersebut. Bahkan sebelum memasuki persekutuan alkimia, aroma obat samar-samar tercium, membuat siapapun yang menciumnya merasa segar. Di aula utama persekutuan alkimia, ada beberapa orang. Kebanyakan dari mereka adalah asisten alkemis. Keluarga mereka telah membayar mahal agar mereka dapat belajar di persekutuan alkimia. Dari sudut pandang lain, mereka yang bisa masuk dalam persekutuan alkimia adalah orang-orang yang berstatus bangsawan atau mereka yang memiliki bakat luar biasa. Mendengar suara langkah kaki, beberapa orang mengangkat kepala dan melihat ke arah pintu masuk.
Ketika mereka melihat Li Yuanba, banyak di antara mereka yang memperlihatkan sedikit ekspresi terkejut, sementara yang lainnya memperlihatkan ekspresi takut. Reputasi Li Yuanba terkenal di seluruh Spreading Cloud City. Li Yuanba, apa yang dilakukan orang biadab itu di persekutuan alkimia? Tidak tahu, tapi aku belum pernah mendengar dia punya bakat dalam alkimia. Mungkinkah dia ada di sini untuk menerima beberapa tugas untuk menemukan tanaman obat? Apa kau bercanda? Apakah tuan muda kedua keluarga Li perlu datang ke sini untuk menerima tugas demi uang? Saat melihatnya masuk, bisikan-bisikan mulai terdengar dari berbagai sudut. Dalam ingatan mereka, Li Yuanba belum pernah datang ke persekutuan alkimia ini sebelumnya. Kehadirannya di sini hari ini membuat mereka bingung tentang tujuannya. Hei, siapa orang itu? Mengapa Li Yuanba mengikutinya? Setelah berseru kaget, perhatian orang banyak akhirnya beralih ke Qin Yichen yang berdiri di depan Li Yuanba. Dia masih remaja berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Wajahnya yang agak tampan memiliki sepasang mata yang jernih, tetapi selain itu, tidak ada yang istimewa darinya. Namun, semua hal biasa ini, dengan Li Yuanba berdiri di belakangnya, membuatnya tampak luar biasa. Hal ini menyebabkan orang-orang yang hadir berspekulasi tentang identitas aslinya. Menghadapi tatapan bingung dan tajam itu, Qin Yichen merasa tak berdaya. Persekutuan alkimia saat ini memang tampak agak berbeda dari ingatannya. Tepat saat dia hendak mencari seseorang untuk bertanya di mana harus mengikuti ujian kualifikasi Master Alkimia, seorang wanita mengenakan gaun hijau muda berjalan keluar dari tidak jauh. Dia dengan cepat mendekati tempat Qin Yichen dan Li Yuanba berdiri. Paman Li. Sebelum wanita itu mencapai mereka, suaranya, yang semerdu lonceng perak, telah mencapai mereka. Qin Yichen juga menoleh. Wanita itu tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun. Ketika dia melihat wajahnya, mata Qin Yichen berbinar. Ia mengenakan gaun sutra hijau muda dengan untaian mutiara cerah di lehernya. Wajahnya sangat putih dan halus, seolah terbuat dari batu giok putih. Matanya cerah, indah, dan besar. Suaranya lembut dan anggun, seperti sikapnya yang menenangkan. Dengan matanya yang cerah, gigi putih, dan kulitnya yang cerah, ia benar-benar kecantikan yang luar biasa. Qin Yichen melihat dengan jelas bahwa setelah wanita ini muncul, mata banyak pemuda memperlihatkan gairah yang kuat. Dia adalah Liu Qionger, cucu Liu Wen, ketua persekutuan alkimia kota awan tersebar, dan juga teman dekat Li Lingyan, itulah sebabnya dia begitu dekat dengan keluarga Li. Orang-orang ini memujanya bukan hanya karena kakeknya, ketua serikat di belakangnya, tetapi sebagian besar alasannya adalah karena dia menyandang gelar wanita tercantik di kota Spreading Cloud. Begitu melihatnya, sebuah kenangan muncul di benak Qin Yichen. Bab 22, Ketua Guild Liu Wen. Paman Li, apakah kamu menyempatkan diri untuk mengunjungiku hari ini? Mata Liu Qionger melengkung membentuk bulan sabit saat dia tersenyum pada Li Yuanba. Hehe, keponakan kecilku, aku di sini hanya untuk menemaninya. Li Yuanba menggaruk kepalanya dan tersenyum malu padanya. Oh, Liu Qionger mengeluarkan suara, oh, pelan dengan mata besarnya berkedip saat dia menatap Qin Yichen dengan rasa ingin tahu. Dalam pandangannya, pemuda ini tampak biasa saja. Meskipun dia bisa merasakan sedikit fluktuasi energi spiritual darinya, itu sangat lemah. Itu sama sekali tidak mendekati tingkat kondensasi manik jiwa surgawi. Adik kecil ini mungkin ingin datang dan menghadiri kuliah, kan? Dalam benak Liu Qionger, dia pada dasarnya berasumsi Qin Yichen adalah seseorang yang ingin memasuki persekutuan alkimia, melalui koneksi keluarga Li, untuk belajar. Tetap saja, dia sangat penasaran dengan kemampuan apa yang dimiliki orang ini hingga mampu membuat Li Yuanba mau mengawalnya secara pribadi ke sini. Saya di sini untuk mengikuti ujian kualifikasi Master Alkimia. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Ikuti ujian kualifikasi Master Alkimia. Mendengar ini, Liu Qionger tampak tercengang. Namun, dilihat dari fluktuasi tubuhnya, dia jelas belum memadatkan manik jiwa surgawi. Mungkinkah anak ini bahkan tidak tahu akal sehat dasar? Tanpa memadatkan manik jiwa surgawi, dia tidak akan bisa memurnikan pil. Tatapannya ke arah Qin Yichen jelas telah berubah. Jika bukan karena Li Yuanba yang membawanya ke sini, Liu Qionger tidak akan memperhatikannya. Adik kecil, sebaiknya kau kembali dan berkultivasi sebentar. Kembalilah untuk ujian setelah kau memadatkan manik jiwa surgawi. Saat itu belum terlambat,
Liu Qiong'er mengingatkan dengan sopan. Apakah persekutuan alkimia memiliki peraturan bahwa mereka yang belum memadatkan manik jiwa surgawi tidak dapat mengikuti ujian kualifikasi Master Alkimia? Menghadapi tatapannya yang agak skeptis, Qin Yichen hanya menanggapi dengan tawa kecil, ekspresinya tidak berubah. Iya, Liu Qiong'er berpikir dengan hati-hati, sepertinya tidak ada aturan seperti itu. Tapi, bukankah masuk akal jika seseorang tidak akan bisa memurnikan pil sebelum memadatkan manik jiwa surgawi mereka? Dia tiba-tiba seperti teringat sesuatu, terdiam sesaat, menatap Qin Yichen beberapa kali lagi, namun akhirnya tidak mengatakan apapun. Ujian kualifikasi Master Alkimia dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah identifikasi tumbuhan. Sebagai seorang ahli alkimia, kebutuhan pertama dan paling mendasar adalah mampu mengenali berbagai macam tanaman obat. Tidak hanya harus mampu membedakannya berdasarkan bentuk, tetapi juga harus mampu mengetahui nama-namanya berdasarkan baunya. Tentu saja, untuk menguji Master Alkimia biasa, mampu membedakan mereka berdasarkan bentuk umumnya sudah cukup. Yang kedua adalah ekstraksi cairan obat. Secara umum, selama seseorang dapat memurnikan herbal hingga kelas 3, mereka akan lulus. Ketiga adalah kondensasi pil. Hanya dengan mengondensasi cairan obat menjadi pil, seseorang dapat dianggap sebagai Master Alkimia yang berkualifikasi. Bagian ketiga adalah bagian tersulit dari tes ini. Ada kesalahpahaman yang dimiliki banyak orang. Mereka percaya selama mereka telah memadatkan Divine Soul Bat, mereka dapat memurnikan pil. Faktanya, itu tidak benar. Di antara mereka yang berhasil memadatkan Divine Soul Bat, jika sepertiga dapat memadatkan pil, itu sudah merupakan sebuah prestasi. Terkadang, dari 10 orang yang memadatkan Divine Soul Bat, sulit untuk menemukan 1 atau 2 orang yang dapat menjadi alchemy master sejati. Itulah sulitnya membuat kondensasi pil. Justru karena inilah alchemy master memiliki status yang sangat mulia. Tentu saja, sepanjang sejarah, ada orang-orang aneh. Bakat yang hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menantang surga. Ada contoh orang-orang yang berhasil memadatkan pil tanpa memadatkan manik-manik jiwa surgawi mereka terlebih dahulu. Akan tetapi, orang-orang seperti itu sama sekali berada di luar jangkauan orang biasa. Di seluruh dinasti Unicorn Surgawi, satu-satunya jenius yang dikatakan muncul sekali dalam 100 tahun, Kepala Alkemis Agung, Gu Ye, hanya dia yang berhasil memurnikan pil sebelum memadatkan manik jiwa surgawinya. Pada saat itu, hal itu menimbulkan sensasi, dan Gu Ye menjadi terkenal pada saat itu. Apakah orang di depanku ini mengira dia sebanding dengan orang nomor 1 di kerajaan, Grandmaster Gu Ye? Dasar orang bodoh yang sombong. Omong kosong. Satu persatu, suara-suara mengejek yang tak tersamar menyebar ke seluruh aula. Beberapa orang tentu ingin pamer di depan dewi mereka, Liu Qiong'er, dengan mengusir si bodoh ini. Tentu saja mereka akan melakukan hal itu secara fisik jika Li Yuanbai yang membawa palu itu tidak ada di sana. Menghadapi ejekan dan kutukan ini, Qin Yichen tetap tidak terpengaruh. Dia hanya menatap Liu Qiong'er dengan tenang, seolah menunggunya berbicara. Dari mana bocah bodoh ini datang? Ini adalah persekutuan alkimia, bukan tempat untuk main-main. Cepat pergi. Entah karena sikap Liu Qiong'er atau bukan, tetap saja ada yang tampil menonjol dan menegur Qin Yichen dengan tegas. Dia adalah seorang pemuda, dan dari pakaiannya, tidak sulit untuk melihat bahwa dia berasal dari keluarga kaya. Selain itu, sikap arogannya bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan dalam sehari. Dia tuan muda ketiga keluarga Lin, Lin Xiyun. Seseorang mengenalinya dan mengerti mengapa orang ini berani melangkah keluar. Lin Xiyun adalah putra ketiga Lin Aoqing. Jika dia ingin belajar alkimia, siapa yang tidak bisa diundang oleh keluarga Lin untuk menjadi gurunya? Semua orang tahu tujuannya datang ke persekutuan alkimia. Meskipun mereka tidak mengatakannya dengan lantang, itu sangat jelas. Dia datang ke sini untuk Liu Qiong'er, wanita tercantik di kota Spreading Cloud. Sekarang dia punya kesempatan untuk pamer di depan Liu Qiong'er, tentu saja dia keluar dengan ekor ke atas. Minggir, Li Yuanba tidak peduli siapa orang itu. Dia melotot ke arahnya, membuatnya sangat takut sehingga Lin Xiyun tidak berani melangkah maju. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan wajah muram, mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Tetap saja, tatapannya ke arah Qin Yichen menjadi suram. Jelas, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Li Yuanba. Jadi, dia menyalahkan semua penghinaan ini pada Qin Yichen.
Nona Qionger, apa salahnya membiarkanku mencoba? Qin Yichen hanya meliriknya, tidak peduli. Dia kembali menatap Liu Qionger dengan tenang. Baiklah, meskipun Liu Qionger masih tampak ragu-ragu, melihat sikapnya, dia secara tidak masuk akal berpikir bahwa pemuda ini pasti sudah siap. Dilarang berisik di persekutuan alkimia. Tepat saat dia ragu-ragu, sebuah suara yang agak keras terdengar dari kedalaman aula. Itu Ketua Liu. Guildmaster sebenarnya sudah keluar. Mendengar suaranya, aula yang tadinya berisik langsung menjadi sunyi. Semua pandangan tertuju ke arah sumber suara. Tatapan Qin Yichen juga mengikuti ke arah itu. Tidak jauh di depannya, seorang lelaki tua berjalan dengan santai. Dia perlahan mendekat. Akhirnya, tatapan Qin Yichen tertuju pada jubah di dada lelaki tua itu. Di dada jubah lelaki tua itu ada tungku pil bersulam. Permukaan tungku pil itu memiliki dua pola putih keperakan yang digambar dengan hati-hati. Pemimpin persekutuan alkemi kota awan tersebar, Master Alkemi kelas 2, Liu Wen. Tatapan mata Qin Yichen tiba-tiba terfokus. Dia tidak asing dengan lelaki tua di hadapannya ini. Itu kamu, nak. Tatapan mata Liu Wen langsung tertuju pada Li Yuanba, mendengus pelan karena tidak senang. Apa yang kamu ributkan? Apakah kamu ingin merobohkan tempat ini juga? Jelas, dia punya dendam mendalam terhadap Li Yuanba. Terakhir kali, karena Li Lingyan tidak kembali sepanjang malam, orang biadab ini langsung merobohkan gerbang halamannya. Bab 23, Ujian. Kakek. Liu Qionger melangkah maju, memeluk salah satu lengan Liu Wen, dan berdiri dengan patuh di sisinya. Huff. Setelah mendengus pelan pada Li Yuanba yang menyeringai, Liu Wen lalu bertanya padanya, apa yang terjadi? Itu dia. Dia ingin mengikuti ujian kualifikasi Master Alkimia. Liu Qionger menjulurkan lidah kecilnya, sikapnya yang tiba-tiba patuh dan imut membuat hati banyak pria berdebar-debar. Dia ingin mengikuti ujian kualifikasi Master Alkimia. Liu Wen hanya melirik Qin Yichen sebentar. Alisnya berkerut tanpa sadar. Namun, ketika dia melihat posisi di mana Li Yuanba dan Qin Yichen berdiri, kilatan khusus melintas di kedalaman matanya. Jika dia ingin mengikuti ujian, silakan saja. Serikat Alkimia kami tidak melarang siapapun untuk mengikuti ujian. Namun, biaya materi yang diperlukan untuk ujian tersebut harus dibayar di muka. Hampir di luar dugaan semua orang, Liu Wen tidak mengusir Qin Yichen. Sebaliknya, ia dengan tenang menasihati, pemuda belum merasakan kegagalan. Biarkan ia mencoba belajar cara mengorbankan mimpi-mimpi bodoh. Kalimat terakhir ini membuat hati banyak orang yang hadir menjadi sedikit tenang. Jika semua orang bisa mengikuti ujian sesuka hati, apa jadinya persekutuan alkimia? Meskipun tidak ada batasan, semua orang tetap berpegang pada batasannya. Mereka yang mengikuti ujian setidaknya perlu memadatkan manik jiwa surgawi mereka. Namun, pemuda ini datang bersama Li Yuanba. Menurut mereka, Ketua Liu Wen mungkin setuju karena kehadiran Li Yuanba. Terima kasih, Ketua, karena telah memberiku kesempatan ini. Qin Yichen sedikit tertegun, tetapi setelah melihat tatapan penuh arti darinya, dia mengerti alasannya. Hubungan Liu Wen dan Ran Rui bersahabat. Mungkin karena Ran Rui pernah menyebutkannya sebelumnya. Kakek, mendengar Liu Wen langsung setuju, Liu Qionger tidak bereaksi sejenak. Liu Wen terkenal sangat ketat. Bahkan alchemy apprentice yang berhasil memadatkan Divine Soul Bats harus berlatih keras selama setahun setelah gagal dalam ujian sebelum mereka dapat mengikuti ujian berikutnya. Namun, dia setuju untuk membiarkan seorang pemuda, yang bahkan belum memadatkan manik jiwa surgawinya, mengikuti ujian. Perbedaan perlakuannya terlalu besar. Lagi pula, kita tidak akan melakukan hal lain. Liu Wen terkekeh padanya dan menuntun Qin Yichen ke dalam persekutuan alkimia. Saat Liu Qionger mengikuti, banyak orang di aula mulai bergerak. Di belakang aula utama persekutuan alkimia terdapat aula pengujian. 3 tahap ujian kualifikasi Master Alkimia dilaksanakan di 3 ruangan dalam aula pengujian ini. Ujian ini sepenuhnya transparan dan terbuka, tanpa pilih kasih atau kecurangan. Nama, usia. Di pintu masuk tahap pertama di aula pengujian, seorang tetua mengenakan pakaian alchemy master duduk di sana. Di jubah dadanya, lambang Pil Furnace memiliki pola perak putih yang sangat mencolok yang diukir di atasnya. Jelas saja, dia bukan hanya pengawas ujian tetapi juga seorang master alkimia kelas 1. Qin Yichen, 16 tahun. Qin Yichen menjawab dengan jujur. Begitu usianya terungkap, hal itu langsung mengundang pandangan aneh. Dia baru berusia 16 tahun,
seseorang yang belum bisa memadatkan manik jiwa surgawinya. Dia kemungkinan besar belum bisa memadatkan pil. Menurut mereka, ujian ini hanyalah lelucon besar. Kita tunggu saja dan lihat dia mempermalukan dirinya sendiri. Termasuk Lin Xiyun, semua orang yang mengikutinya ke aula ini semuanya memendam pikiran ini. Setelah mendaftar, Qin Yichen masuk ke ruang pertama. Di dalam, seseorang sudah menunggu. Qin Yichen sangat jelas tentang tahap pertama pengujian. Serikat itu akan mencampur 10 jenis tanaman obat yang berbeda, dan peserta ujian harus mengidentifikasi tanaman obat tersebut, menyebutkan nama, khasiatnya, dan sebagainya. Selama 6 jenis tanaman obat teridentifikasi, mereka akan lulus tahap pertama ujian. Ke-10 ramuan ini berbeda-beda setiap waktunya, jadi mustahil untuk berbuat curang. Bagi Qin Yichen, ini sama sekali tidak sulit. Sementara orang-orang di luar menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri, petugas penguji tahap pertama tercengang. Hanya dalam beberapa menit, Qin Yichen telah memisahkan tumpukan ramuan obat yang berantakan itu menjadi akar, batang, dan daun. Satu persatu, semuanya ditata dengan rapi. Dia bahkan menuliskan nama, kegunaan, dan efek masing-masing ramuan, tanpa satu kesalahan pun. Ahem-ahem, apakah aku melakukan kesalahan? Melihat petugas ujian terdiam cukup lama, Qin Yichen batuk ringan 2 kali dan mengingatkannya. Hah? Petugas penguji itu tertegun, lalu bereaksi cepat, dan buru-buru berkata, tidak, hanya saja kamu mengidentifikasi mereka terlalu jelas. Dia sangat terkesan karena Qin Yichen bahkan telah memisahkan akar terkecil sekalipun dengan rapi. Dari sini, dia dapat melihat bahwa pria yang tampak muda di hadapannya ini mungkin telah mencapai tingkat mengenali tanaman herbal melalui baunya. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh banyak master alkimia kelas 2. Ini lembar jawabanmu. Kamu bisa mengikuti ujian tahap kedua. Petugas ujian tanpa ragu memberinya nilai sempurna dan menyerahkannya kepada Qin Yichen. Seluruh tahap pertama pengujian memakan waktu kurang dari 5 menit sebelum Qin Yichen keluar dari ruangan. Orang-orang di luar hanya sedikit tercengang sebelum segera menunjukkan ekspresi kebingungan. Menurut mereka, Qin Yichen seharusnya sudah disingkirkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengenali ramuan yang berantakan itu dalam waktu sesingkat itu? Bagi mereka, ini sama sekali tidak mungkin. Namun, saat mereka hendak membuka mulut untuk mengejek, mereka mendapati bahwa setelah berjalan keluar, Qin Yichen tidak datang ke arah mereka. Sebaliknya, dia mengambil formulir ujian dan berjalan langsung menuju ruangan untuk ujian tahap kedua. Dia lolos tahap pertama. Itu, sepertinya begitu. Sial, apakah orang ini seberuntung itu sehingga dia kebetulan menemukan semua tanaman herbal biasa? Dia benar-benar kurang beruntung. Tapi tahap pertama ini tidak terlalu berarti dalam hal kemampuan. Selama dia menghafal dengan cukup keras, dan sedikit beruntung, lulus adalah hal yang wajar. Tapi untuk ujian selanjutnya, dia tidak akan bisa menggunakan keberuntungannya. Untuk lulus tahap kedua, dia harus memurnikan cairan obat kelas 3 atau lebih tinggi. Keberuntungan saja tidak akan membantunya. Saat Qin Yichen memasuki ruangan kedua, bisikan-bisikan mulai terdengar pelan. Namun, Liu Qionger yang berdiri di samping Liu Wen tidak percaya akan terjadi seperti yang mereka katakan. Bahkan untuk tahap pertama ujian ini, mengandalkan keberuntungan sama sekali tidak mungkin. Terlebih lagi, Qin Yichen baru berada di sana selama beberapa menit. Bagaimana mungkin dia bisa mengidentifikasi 6 tanaman obat yang berbeda hanya dengan keberuntungan? Dia melirik kakeknya di sampingnya, yang tersenyum tipis. Pandangan penuh perhatian terpancar di matanya. Pemuda ini kemungkinan besar benar-benar memiliki kemampuan untuk lulus. Berderit. Namun, sebelum suara-suara ragu dari kerumunan itu mereda, pintu ruang ujian kedua telah terbuka. Sosok Qin Yichen berjalan keluar tanpa tergesa-gesa lagi. Haha, lihat. Sudah kubilang anak ini hanya beruntung. Dia lolos tahap pertama karena keberuntungan. Hei, bukankah kau yang tidak percaya padaku? Seorang bocah nakal yang bahkan belum memadatkan manik jiwa surgawinya berani datang mengikuti ujian kualifikasi Master Alkimia. Dia benar-benar hanya di sini untuk mencari perhatian. Melihatnya keluar dalam waktu kurang dari 3 menit setelah masuk, banyak orang tertawa. Menurut mereka, Qin Yichen pasti telah gagal sejak awal. Dia tidak dapat memurnikan cairan obat dan kemudian diusir oleh petugas penguji. Bab 24, Pengawasan.
Semua orang tahu bahwa tahap kedua kualifikasi Master Alkimia mengharuskan peserta ujian untuk menunjukkan keterampilan paling dasar dalam alkimia, memurnikan cairan obat. Ini juga yang dilakukan oleh semua asisten alkemis setiap hari. Mengekstrak saripati dari tanaman obat tidaklah sulit, tetapi mendapatkan cairan obat kelas 3 merupakan tantangan tersendiri. Terlebih lagi, selama ujian, tungku pil di ruang ujian itu biasa saja. Tidak ada nilainya. Hal ini semakin meningkatkan kesulitan ujian. Bahkan mereka yang telah memadatkan manik-manik jiwa surgawi dapat gagal karena satu kesalahan. Jadi proses pengujiannya selalu panjang. Namun, Qin Yichen keluar setelah hanya beberapa menit. Anak muda sekarang terlalu gegabah. Aku heran apa hubungannya dia dengan keluarga Li sampai Li Yuanba datang ke sini dan mempermalukan dirinya sendiri dengannya, tepat saat asisten alkemis, yang jelas berusia lebih dari 20 tahun, hendak mengkritik dengan sikap seorang tetua yang sedang mendidik seorang junior, suaranya tiba-tiba terhenti. Seolah-olah seseorang telah mencengkeram tenggorokannya. Dia berhenti berbicara karena di bawah pengawasan semua orang. Setelah Qin Yichen keluar, dia langsung memasuki ruangan untuk mengikuti ujian tahap ketiga. Dengan kata lain, dia telah berhasil melewati tahap kedua hanya dalam beberapa menit yang singkat ini. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa memasuki tahap ketiga? Ini sama sekali tidak mungkin. Sudah berapa lama dia di sana? Anak itu pasti curang. Ketua Serikat, pasti ada semacam kejahatan di sini. Melihat Qin Yichen memasuki ruangan untuk ujian tahap ketiga, para penonton tidak dapat menahan diri lagi. Serangkaian suara ragu terdengar, semuanya gelisah. Seolah-olah mereka meminta Liu Wen untuk menyeret Qin Yichen keluar untuk diinterogasi dengan keras. Pada saat ini, alis Liu Wen berkerut, dengan sedikit kebingungan di matanya. Bagaimanapun, Qin Yichen memang keluar terlalu cepat. Dulu ketika dia mengikuti ujian setelah memadatkan manik jiwa surgawinya, butuh waktu sekitar 1/4 jam untuk ujian kedua. Mungkinkah, seperti yang dikatakan Ran Rui, aku tidak sebaik dia? Liu Qionger meliriknya, yang belum menyatakan pendapatnya. Dia juga tidak berniat bertanya. Jadi, semuanya harus menunggu hasil akhir. Namun, sementara orang-orang ini membuat keributan di luar, mereka tidak tahu bahwa di ruangan untuk tahap kedua pengujian, petugas pengujian sedang menatap kosong ke arah cairan obat yang hampir transparan dalam botol di depannya. Dia sama sekali tidak dapat kembali sadar. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia akan mengira Qin Yichen pasti telah berbuat curang. Ini setidaknya cairan obat kelas 5. Dia tentu saja harus memberikan nilai sempurna, karena bahkan dia, sebagai petugas ujian, tidak dapat melakukan apa yang dapat dilakukan remaja ini dengan mudah. Qionger, masuklah dan awasi. Tepat saat Liu Qionger sedang linglung, suara Liu Wen terdengar. Tampaknya itu adalah tanggapan atas permintaan para penonton ini. Mengawasi. Liu Qionger menatapnya dengan heran, tetapi pada saat berikutnya, dia bereaksi dengan cepat. Dia mengangguk dan berjalan menuju ruangan untuk ujian tahap ketiga. Pengawasan sama sekali tidak diperlukan, karena petugas ujian tidak akan pernah membantu dalam kecurangan. Lebih jauh lagi, bahkan jika dua tahap pertama ujian itu sederhana, seseorang tanpa kemampuan nyata sama sekali tidak akan dapat lulus dalam waktu sesingkat itu. Perhatikan dia baik-baik. Saat dia berjalan melewati Liu Wen, suaranya pelan-pelan terdengar di telinganya, menyebabkan tubuh halusnya sedikit gemetar. Dia tampaknya memahami maksud kakeknya, yang membuat hatinya tidak bisa tenang. Apakah kakek percaya pemuda ini memiliki bakat luar biasa yang sebanding dengan Grandmaster Guye? Dengan perasaan yang tidak biasa ini, Liu Qionger mendorong pintu ruangan untuk ujian tahap ketiga. Di dalam, Qin Yichen telah menyalakan api di bawah tungku pil. Pada saat yang sama, ia dengan santai melemparkan berbagai ramuan obat ke dalam tungku pil. Semuanya dilakukan dengan sangat ceroboh, tanpa sikap ketat seorang ahli alkimia. Hal ini langsung membuat petugas ujian yang agak tua itu mengerutkan kening saat dia menonton, terutama setelah dia melihat dua nilai sempurna pada lembar ujian. Adegan ini membuatnya sangat bingung. Setelah Liu Qionger masuk dan melihat pemandangan ini, dia juga tertegun sejenak. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan terlalu besar. Perilaku Qin Yichen saat ini adalah contoh yang sepenuhnya negatif. Saat memurnikan pil, ada persyaratan yang sangat ketat untuk urutan dan jumlah ramuan obat yang ditambahkan setiap kali. Satu kelalaian akan menyebabkan kegagalan dalam pemurnian pil. Di matanya,
tindakan Qin Yichen benar-benar acak. Dia tampak melempar dan melempar apapun yang dia suka. Dia tidak hanya tidak menimbang apapun, tetapi dia bahkan tidak memeriksa setiap ramuan obat. Sebelum Liu Qiong'er sempat menghentikannya, Qin Yichen telah memasukkan semua bahan ke dalam tungku pil dan menutupinya dengan tutupnya. Setelah itu, ekspresi langka Qin Yichen yang berkonsentrasi muncul. Tangannya diletakkan di dua sisi tungku pil, dengan fluktuasi energi spiritual yang perlahan menyebar. Entah mengapa, serangkaian tindakannya yang tampaknya sembrono kini memberi Liu Qiong'er kesan aneh tentang aliran yang lancar. Perasaan yang sama sekali berbeda ini membuatnya terdiam karena terkejut. Melihat Qin Yichen berdiri di depan tungku pil, satu tatapan saja sudah cukup untuk memikat matanya. Apakah dia benar-benar baru berusia 16 tahun? Sebelumnya, ketika dia memasukkan ramuan obat ke dalam tungku pil, itu memang memberikan perasaan ceroboh dan kurang teliti. Namun, sekarang, ketika Liu Qiong'er melihat tangan Qin Yichen kadang-kadang bergerak di atas tungku pil, kadang-kadang melambai untuk menyesuaikan suhu api arang di bawah, setiap posturnya jelas merupakan seseorang yang sangat terampil. Seolah-olah dia telah melakukan ini berkali-kali. Bahkan saat dia melihat kakeknya sendiri sedang meracik pil, dia belum pernah merasakan perasaan terpesona seperti ini sebelumnya. Terlebih lagi, ini bahkan bukan poin utamanya. Saat ini, fluktuasi energi spiritual di tubuh Qin Yichen sangat tipis. Begitu tipisnya sehingga orang mungkin berpikir dia tidak menggunakan energi spiritual. Namun, Liu Qiong'er dapat merasakan bahwa energi spiritualnya terkuras dengan cepat, terkadang lambat. Hal itu membuatnya sulit untuk memahaminya. Tampaknya transisi ini selalu tepat sasaran. Pada saat ini, tatapan petugas penguji terhadap Qin Yichen juga telah berubah. Belum lagi hal lainnya, penggunaan energi spiritual Qin Yichen dan tekniknya dalam mengendalikan api benar-benar di luar kemampuannya. Kalau dia tidak mempunyai tingkat ketajaman penglihatan ini dan tidak dapat membedakannya dari tampilan ini, maka dia tidak memenuhi syarat menjadi petugas ujian. Di dalam tungku pil, ramuan obat membusuk dengan teratur. Gumpalan cairan obat terpisah tetapi tidak bercampur. Seolah-olah ada sesuatu yang mengisolasinya. Memurnikan cairan obat tidak menjadi kesulitan bagi Qin Yichen, tetapi dia perlu menghemat energi spiritual sebanyak mungkin. Setelah memurnikan semua ramuan obat menjadi cairan obat, Qin Yichen memejamkan mata dan beristirahat sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Energi spiritual yang kuat melonjak keluar seperti badai. Pada saat yang sama, dia dengan lembut berseru, "Padatkan." Jelas, dia telah memusatkan semua energi spiritualnya yang tersisa. Keberhasilan atau kegagalan akan ditentukan dalam satu gerakan ini. Saat energi spiritual ini mengalir ke dalam tungku pil, ia bagaikan sebuah tangan besar tak kasat mata, yang langsung menggenggam cairan obat yang berserakan itu dan dengan kuat meremasnya bersama-sama. Bangun! Qin Yichen menepuk telapak tangannya di tungku pil dan tutupnya terlepas ke samping. Pil bundar yang mengeluarkan aroma obat yang kuat keluar dari tungku pil. Dia mengambil sebuah kotak dan dengan tenang mengambil pil itu. Bab 25, tak terduga. Pil dibagi menjadi tingkatan terendah, pil biasa, umumnya digunakan untuk seniman bela diri biasa. Pil kelas 1, digunakan untuk master bela diri. Pil kelas 2, digunakan untuk grandmaster bela diri. Untuk lulus ujian kualifikasi master alkimia, seseorang hanya perlu memurnikan pil biasa. Akan tetapi, untuk menjadi seorang master alkimia kelas 1, seseorang harus lulus ujian kualifikasi master alkimia kelas 1, yang berarti mampu memurnikan pil kelas 1. Ada cukup banyak master alkimia biasa di kota Spreading Cloud, namun kurang dari 10 master alkimia kelas 1. Master alkimia kelas 2 bahkan lebih langka. Petugas penguji, saya sudah selesai memurnikannya. Silakan periksa, kata Qin Yichen, menyerahkan pil yang sudah dimurnikan kepada petugas penguji sebelum petugas penguji dan Liu Qiong'er sempat bereaksi. Meskipun tindakan ini tampak biasa saja, lengan Qin Yichen yang memegang kotak itu tampak gemetar. Bahkan ada butiran keringat di dahinya. Hal itu bukan karena kelelahan, tetapi pertanda terkurasnya energi spiritual. Meskipun tahap ketiga dari ujian ini memungkinkan 3 kali percobaan pemurnian, dengan tingkat energi spiritual Qin Yichen saat ini, ia hampir tidak dapat melakukan satu percobaan ini. Selain itu, hal itu hanya mungkin dilakukan karena teknik Dewa Roh yang kuat dan teknik alkimianya yang luar biasa. Jika tidak, keberhasilannya tidak akan mungkin terjadi.
Ini adalah, petugas penguji itu menatap pil bundar di dalam kotak itu, tercengang. Meskipun dia belum memeriksanya dengan saksama, hanya dari penampilannya yang halus dan berkilau, pil itu menunjukkan tanda-tanda sebagai pil kelas 3. Pil kelas 1 dan 2 tidak berkilau, terutama pil kelas 1, yang biasanya bahkan tidak berbentuk bulat sempurna. Pil kelas 2 hanya sedikit lebih baik, memiliki bentuk bulat yang agak normal. Ciri khas pil kelas 3-5 adalah bentuknya bulat dan berkilau, sedangkan kualitas yang lebih tinggi secara alami lebih cemerlang. Pil kelas 6-8 disertai aroma aneh saat keluar dari tungku. Menurut catatan, ketika beberapa Grandmaster Alkimia membuka tungku mereka, aromanya akan menyebar hingga 10 meter. Hanya mencium aroma ini saja bisa lebih efektif daripada cairan medis. Ini menunjukkan betapa ajaibnya pil bermutu tinggi. Tentu saja, pil kelas atas juga harus disegel dengan baik. Jika tidak, jika terlalu banyak aroma yang hilang, khasiatnya akan berkurang. Adapun pil kelas 9 dan di atasnya, beberapa catatan di kota awan tersebar tidak memuat informasi tentangnya. Jadi, tidak seorang pun tahu efek ajaib apa yang mungkin dimiliki pil kelas 9. Namun, dari sini, mereka dapat mengetahui bahwa perbedaan antara pil kelas 1 dan 2 dengan pil kelas 3 hingga 5 terletak pada kemahiran teknik alkimia yang digunakan. Secara umum, setelah menjadi seorang master alkimia sejati, dengan 2 hingga 5 tahun latihan, asalkan seseorang tidak terlalu bodoh, memurnikan pil kelas 2 tidak akan sulit. Sedangkan untuk kelas 3 dan di atasnya, hal itu mustahil dilakukan tanpa pengalaman puluhan tahun. Ambil contoh Ran Rui dan Liu Wen, para alkemis agung ini. Meskipun mereka dapat memurnikan cairan obat kelas 6, dalam hal memurnikan pil, mereka hampir tidak dapat mencapai kelas 4 atau 5. Meskipun mereka sudah menjadi Grandmaster Alkimia kelas 2, saat memurnikan pil kelas 2, jangankan tingkat keberhasilannya, jika mereka bisa mencapai kelas 3 setelah penyempurnaan yang berhasil, mereka mungkin akan terbangun sambil tertawa karena mimpi seperti itu. Justru karena memurnikan pil, terutama pil bermutu tinggi, terlalu sulit. Saking sulitnya, harga pil-pil ini melambung tinggi. Hal ini tidak dapat dihindari karena energi spiritual setiap alchemy master terbatas. Ambil contoh Ran Rui, meskipun ia adalah alchemy Grandmaster kelas 2, ia paling banyak dapat memurnikan sekitar 3 pil kelas 2 per bulan, dan nilainya bervariasi antara 2 hingga 3. Di seluruh kota Spreading Cloud, hanya ada kurang dari 5 Grandmaster Alkimia kelas 2 seperti Ran Rui. Bersama-sama, mereka hanya bisa menghasilkan sekitar 10 pil kelas 2 sebulan. Namun, meskipun tidak banyak Martial Grandmaster di Spreading Cloud City, setidaknya masih ada beberapa lusin dari mereka. 10 pil ini jelas tidak cukup untuk memenuhi permintaan, jadi tentu saja, harga pil kelas 2 akan naik. Oleh karena itu, ketika petugas penguji melihat pil yang diserahkan Qin Yi Chen, dia sangat terkejut hingga tidak dapat sadar kembali untuk waktu yang lama. Tak disangka selama pengujian, pil kelas 3 akan disempurnakan. Bagaimana mungkin seorang pemuda berusia lebih dari 10 tahun memiliki teknik alkimia yang begitu hebat? Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan energi spiritualnya dengan tingkat seperti ini? Perlu dicatat bahwa ketika alkemis agung kerajaan, Gu Ye, memurnikan pil sebelum memadatkan manik jiwa surgawinya, itu sama sekali bukan pil. Bahkan dapat dianggap sebagai produk cacat di antara pil kelas 1. Namun, prestasi ini saja sudah membuat Gu Ye terkenal di seluruh negeri. Ia dinobatkan dengan gelar seperti ahli alkimia dan orang aneh alam. Jadi, bagaimana dengan Qin Yi Chen? Liu Qionger sama terkejutnya. Kalau bukan karena pengingat Liu Wen saat dia datang, setelah melihat tindakan acak Qin Yi Chen, dia tidak akan memperhatikan bagaimana Qin Yi Chen memurnikan pilnya, dia juga tidak akan menyadari teknik alkimianya. Pengendalian api, penggunaan energi spiritual, Liu Qionger hanya bisa menggambarkannya dengan 3 kata, mereka sempurna. Khususnya dalam penggunaan energi spiritual, Qin Yi Chen tidak menyia-nyiakan sehelai pun. Dia menggunakan lebih banyak saat dibutuhkan dan lebih sedikit saat dibutuhkan, yang membuatnya kagum. Namun, hasil akhir masih di luar harapannya. Pil kelas 3. Ini berarti bahwa Qin Yi Chen, yang bahkan belum memadatkan manik jiwa surgawinya, sudah menguasai alkimia jauh di atasnya, yang memiliki 2 tahun pengalaman alkimia. Mungkinkah kendali energi spiritualnya telah mencapai alam pemula? Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Liu Qionger, dan dia segera memiliki ekspresi terkejut yang terpancar di matanya. Kakeknya,
Ketua Serikat Alkimia, Liu Wen, baru saja melangkah ke ambang alam masuk. Berapa umur pemuda di hadapannya ini, bagaimana mungkin dia bisa memiliki prestasi setinggi itu? Terlebih lagi, di dalam hatinya, ada pikiran yang lebih menakutkan lagi, penguasaannya atas energi spiritual mungkin tidak hanya pada tahap awal masuk. Bahkan bisa lebih tinggi. Liu Qionger tentu saja tidak bisa yakin, karena di seluruh dinasti Unicorn Surgawi, hanya Grandmaster Gu Ye yang telah mencapai tahap masuk pertengahan. Huf, sementara mereka berdua masih dalam keadaan terkejut, raut wajah Qin Yichen malah semakin memburuk. Ia bahkan harus bersandar ke meja agar tidak terjatuh. Dengan energi spiritual di laut pengetahuannya yang terkuras abis, dia merasa lelah dan letih. Jika bukan karena kemauannya yang kuat, siapapun pasti sudah pingsan sejak lama. Kamu baik-baik saja. Keadaannya yang tidak biasa akhirnya membuat Liu Qionger sadar kembali, dan dia segera berjalan mendekat, ingin membantunya. Tapi saat dia menyentuhnya, seluruh tubuh Qin Yichen jatuh ke pelukannya. Liu Qionger tidak sempat bereaksi karena tubuh Qin Yichen sudah menempel padanya. Dia ingin mendorongnya, tetapi melihat wajahnya yang pucat, dia menahan tangannya. Hanya saja ketika dia terjatuh, seperti yang diharapkan, dia membenamkan kepalanya ke dada Liu Qionger yang menonjol. Hal ini membuat Liu Qionger sangat malu. Namun, dia tidak tahu apakah dia harus mendorongnya atau tidak, karena kedua tindakan itu tampaknya tidak pantas. Terutama, setelah dia merasakan sesak napasnya, dia sesekali menciumnya, menyebabkan sensasi aneh di dadanya, yang membuat wajah Liu Qionger memerah. Konsekuensinya adalah dia secara naluriah mendorongnya menjauh, dan dia terjatuh dengan menyedihkan ke tanah. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 26, Nilai Sempurna di Ketiga Tes. Aduh, kepalanya langsung membentur tanah. Rasa sakit itu membuat Qin Yichen yang linglung sedikit tersadar. Dengan bantuan petugas penguji, dia akhirnya bisa berdiri dan duduk di kursi. Di sampingnya, wajah Liu Qionger semakin memerah. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Qin Yichen yang menatapnya dengan ekspresi kosong. Dia benar-benar mengerti bahwa dalam situasi itu, apa yang dilakukan Qin Yichen pasti tidak disengaja. Dia mungkin bahkan tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Namun, kontak intim itu diam-diam membuat Liu Qionger tidak bisa melepaskannya untuk sementara waktu, yang mana semakin memalukan. Aku seharusnya lulus ujian, kan? Mengoperasikan teknik Dewa Roh, saat energi spiritualnya perlahan pulih, Qin Yichen mengusap kepalanya yang sakit dan bertanya kepada petugas ujian. Tentu saja, selama kamu berhasil memurnikan pil, kamu lulus. Setelah memeriksa tungku pil dan pil yang disempurnakan Qin Yichen sekali lagi, petugas penguji menghela napas dan menandai nilai sempurna pada lembar ujiannya. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa para pejabat di dua ujian pertama memberikan nilai sempurna pada Qin Yichen. Nilai sempurna di ketiga ujian, Liu Qionger juga sudah pulih dari rasa malunya. Melihat lembar nilai, matanya tidak menunjukkan apa-apa selain keterkejutan dan kekaguman. Nilai sempurna sangat sulit dicapai. Bahkan dia, yang telah bersama Liu Wen sejak muda, hanya mendapat nilai sempurna pada ujian pertama saat mengikuti ujian kualifikasi Master Alkimia. Dia mendapat nilai sangat baik, yaitu 8 poin pada ujian kedua, tetapi hanya 6 poin pada ujian ketiga. Terlebih lagi, itu terjadi pada percobaan keduanya. Hasil ini telah menjadikan Liu Qionger mendapat gelar seorang jenius. Lalu bagaimana dengan Qin Yichen? Dia adalah orang aneh yang melampaui Grandmaster Gu Ye. Jika berita ini menyebar, tidak ada yang akan mempercayainya. Faktanya, dalam Dao Alkimia, selain bakat, ada banyak faktor lain yang memengaruhi pencapaian seseorang. Yang pertama adalah teknik mengolah energi spiritual. Tingkat teknik menentukan kecepatan pertumbuhan energi spiritual. Tidak peduli seberapa hebat bakat seseorang, jika mereka tidak memiliki teknik yang baik, bagaimana mungkin mereka dapat dibandingkan dengan mereka yang memilikinya. Kedua, dalam hal memurnikan pil, diperlukan latihan yang tak terhitung jumlahnya untuk meningkatkan kemahiran seseorang. Tanpa dukungan finansial yang besar, bahkan bakat terhebat pun tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu,
Orang-orang yang berbakat dalam alkimia biasanya bergabung dengan keluarga besar, seperti Xiao Licheng dari keluarga Li. Keluarga Li diam-diam telah memelihara keburukan, memikirkan bagaimana Qin Yichen datang bersama Li Yuanba. Pandangan serius melintas di mata Liu Qionger. Lagi pula, dengan adanya Ran Rui di keluarga Li, bukan tidak mungkin baginya untuk bisa membesarkan murid yang jauh lebih unggul darinya. Pada saat ini, sekelompok penonton di aula pengujian sedang menunggu dan mengobrol. Sepertinya ketua serikat Liu Wen juga mencurigai anak itu berbuat curang. Kalau tidak, mengapa dia mengirim Nona Qionger untuk mengawasi secara pribadi? Bahkan jika dia curang dalam 2 ujian pertama, lalu kenapa? Ujian ketiga bukanlah sesuatu yang bisa dilalui oleh orang biasa yang bahkan belum memadatkan Divine Soul Bed-nya. Kecuali Li Yuanba dan Liu Wen, hampir semua orang yang hadir mengira Qin Yichen curang. Mereka semua menunggu untuk menonton pertunjukan. Keluarga Li sudah keterlaluan. Mereka berani melakukan hal seperti itu. Apa mereka tidak tahu di mana ini? Apakah ini tempat yang bisa diganggu keluarga Li? Lin Xiyun berdiri tidak jauh dari Liu Wen, melirik Li Yuanba sebelum mengumumkan spekulasinya dengan keras. Dia tampaknya mencoba memprovokasi konflik antara keluarga Li dan Serikat Alkimia. Jika keluarga Li benar-benar menyuap para pejabat penguji dari Serikat Alkimia, bahkan jika Liu Wen dekat dengan keluarga Li, dia tidak akan bisa mengabaikannya, bukan? Mendengar ini, Liu Wen hanya melirik Lin Xiyun sekilas, dan Lin Xiyun tanpa sadar menundukkan kepalanya, tidak berani menatap matanya. Si bocah Lin ini benar-benar berani mencoba dan bersekongkol melawanku, ya. Huff. Liu Wen mendengus dingin namun tidak mengatakan apa-apa. Persekutuan alkimia bukanlah pihak yang terlibat dalam perebutan kekuasaan. Berderit. Saat pintu ruang ujian ketiga terbuka, suara-suara berisik di aula ujian langsung mereda. Semua mata serentak menoleh ke arah pintu. Orang pertama yang keluar adalah petugas ujian untuk ujian ketiga. Dia memegang lembar ujian di tangannya. Di belakangnya, Qin Yichen dan Liu Qionger perlahan berjalan keluar. Namun, wajah Qin Yichen tampak tidak enak badan, agak pucat. Seluruh tubuhnya tampak agak lesu. Anak ini pasti mendapat omelan hebat. Tentu saja. Berapa lama dia di sana? Lihatlah dia mungkin dimarahi habis-habisan oleh petugas ujian. Beberapa bisik-bisik pribadi muncul, tetapi tatapan kebanyakan orang masih tertuju pada formulir tes di tangan pejabat itu. Bagaimana? Liu Wen melangkah maju, juga bertanya dengan agak penuh harap. Jika pemuda ini benar-benar bisa lulus ujian, maka Spreading Cloud City akan melahirkan seorang jenius yang luar biasa. Jika berita ini sampai ke Royal City Alchemy Guild, reputasinya sebagai Guild Master akan meningkat pesat. Nilai sempurna di ketiga tes. Petugas tes menyerahkan formulir itu kepada Liu Wen. Apa? Mereka yang tadinya menunggu Qin Yichen dan keluarga Li merasa malu, setelah mendengar ini, langsung membeku. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat melihat lembar jawaban. Nilai sempurna di ketiga tes. Liu Wen juga sedikit terkejut. Setelah berbicara dengan Ran Rui, dia berpikir bahwa meskipun Qin Yichen tidak mendapatkan nilai sempurna di ujian pertama dan kedua, dia akan mendapatkan nilai yang sangat baik. Jadi, dia tidak terlalu terkejut. Akan tetapi, nilai sempurna pada ujian ketiga adalah sesuatu yang tidak diantisipasinya. Ujian ketiga tidak diragukan lagi menjadi fokus dari seluruh ujian. Sebagai ketua guild, dia tahu betul bahwa kecuali pil kelas 2 atau lebih tinggi disempurnakan, mustahil untuk mendapatkan nilai sempurna. Pemurnian pil berbeda dengan identifikasi ramuan dan pemurnian cairan. Tidak seorang pun dapat memurnikan pil kelas tinggi saat mereka pertama kali mulai memurnikan pil. Bahkan cucunya Liu Qionger, dengan pengalaman pemurnian pil hampir 2 tahun, kesulitan untuk memurnikan pil kelas 2. Mungkinkah pemuda ini mampu memurnikan pil beberapa tahun yang lalu? Itu sama sekali tidak mungkin. Energi spiritualnya terlalu lemah untuk itu. Jika dia mampu memurnikan pil beberapa tahun yang lalu, itu akan sangat mengejutkan dunia. Biarkan aku melihat pil itu. Liu Wen segera fokus pada poin penting, ingin melihat pil yang telah disempurnakan Qin Yichen. Kotaknya terbuka, di dalamnya ada pil yang halus dan berkilau. Tanpa perlu mengambilnya, Liu Wen sudah memastikan bahwa ini adalah pil kelas 3. Bahkan dia, ketua Guild Alchemy Guild, tak kuasa menahan napas. Matanya terbelalak, penuh keterkejutan. Dia ingat ketika dia mampu memurnikan pil kelas 3, usianya sudah hampir 30 tahun.
Pil kelas 3. Lin Xiyun tentu saja mengenalinya juga. Awalnya dia tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Haha, ini jelas curang. Ini terlalu konyol. Perkataannya langsung menimbulkan suara setuju di antara halayak. Di ruang ujian, gelombang bisik-bisik tiba-tiba muncul dan suasana menjadi tidak terkendali. Bab 27, Keajaiban. Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, tanpa memadatkan manik jiwa surgawi, memurnikan pil kelas 3. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak akan dipercayai oleh siapapun. Di ruang pengujian, hampir semua orang berpikir seperti ini. Akan tetapi, yang membuat mereka bingung adalah, dengan pengawasan Liu Qionger dan kehadiran petugas penguji, mungkinkah keluarga Li telah menyuap mereka semua? Itu seharusnya tidak mungkin. Meskipun orang-orang seperti Lin Xiyun tahu bahwa Liu Wen dan kepala alkemis keluarga Li, Ran Rui, adalah teman, hal ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Li. Liu Wen tidak pernah bergaul dengan keluarga Li. Ia hanya bergaul dengan Ran Rui, terutama saat Ran Rui datang untuk membahas beberapa masalah alkemis, di mana ia akan membawa Li Lingyan, nyonya muda keluarga Li. Begitulah Li Lingyan dan Liu Qionger menjadi teman dekat. Mungkin saja Liu Wen tidak tahu tentang ini, dan hanya Liu Qionger saja yang berbuat baik pada Li Lingyan dari keluarga Li. Memikirkan hal ini, tatapan Lin Xiyun terhadap Qin Yichen menjadi semakin iri dan benci. Pada saat yang sama, dia juga menghasut orang-orang di sekitarnya untuk membuat keributan. Ketua Liu Wen, pasti ada yang mencurigakan dalam hal ini. Anak muda yang bahkan belum memadatkan manik jiwa surgawinya mampu memurnikan pil kelas 3, itu hanya lelucon. Menghadapi tuduhan dan kritik ini, Qin Yichen tidak banyak bereaksi. Dia tetap tenang sepanjang waktu. Namun, wajah petugas penguji memerah karena menahan diri. Kalau mereka curiga dengan hasilnya, bukankah itu berarti mereka menuduhnya melakukan favoritisme dan penipuan? Diam. Liu Wen angkat bicara. Setelah menutup kotak itu, dia berbalik dan menatap mereka dengan dingin. Begitu suasana menjadi tenang, dia berkata, kalian semua, mundurlah. Jika ada yang merasa tidak bisa tinggal di guildku, mereka bisa pergi kapan saja. Dengan satu kalimat, dia mengintimidasi semua orang. Meskipun beberapa orang tidak puas, mereka tidak berani menjadi yang pertama berbicara. Siapa Liu Wen? Bahkan para leluhur dari 3 keluarga besar harus bersikap sopan kepadanya, dan siapakah mereka? Jika mereka menyinggung Liu Wen, mungkin sebelum Liu Wen sempat berbicara, para tetua mereka sendiri pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Guild, Lin Xiyun ingin mengatakan sesuatu, tetapi ditarik oleh teman-temannya, meninggalkan aula pengujian bersama. Selamat, kamu telah menjadi alchemy master yang berkualifikasi. Mulai sekarang, kamu adalah alchemy master. Setelah orang-orang ini pergi, Liu Wen berkata kepada Qin Yichen sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Ketua Guild, karena telah memberi kesempatan kepada junior ini untuk mengikuti ujian ini. Qin Yichen membungkuk padanya. Melihatnya begitu sopan, sama sekali tidak bangga dengan prestasinya, Liu Wen mengangguk. Dia segera berbicara kepada tetua yang mengawasi seluruh ujian, bahwa dia untuk mendapatkan tungku pil, aku akan pergi untuk mengajukan medali dari markas besar. Medali Master Alkimia merupakan simbol seorang Master Alkimia dan hanya persekutuan alkimia kota kerajaan yang berhak mengeluarkannya. Ya, sang tetua mengangguk, lalu berkata kepada Qin Yichen, ikuti aku. Aku akan segera kembali. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Li Yuanba, Qin Yichen mengikuti tetua itu keluar. Qionger, bagaimana menurutmu? Setelah dia pergi, Liu Wen menoleh ke Liu Qionger, yang masih terkejut dan belum sadar kembali. Kakek, Liu Qionger berpikir sejenak, lalu berkata terus terang, Qionger merasa bahwa dalam hal pemurnian pil dan pengendalian energi spiritual, dia bahkan melampauimu, kakek. Memang, sepertinya Pak Tua Ran tidak hanya bicara omong kosong. Liu Wen benar-benar tidak menyangka apa yang dikatakan Ran Rui kepadanya ternyata benar. Tidak heran ketika Ran Rui menyebut pemuda ini, dia benar-benar memanggilnya Grandmaster. Seorang jenius, benar-benar jenius. Setelah memuji beberapa kali, Liu Wen melangkah pergi. Di sini, satu-satunya orang yang tetap tenang mungkin adalah Li Yuanba yang kasar. Tampaknya dia tidak tertarik pada hal-hal ini. Satu-satunya hal yang mungkin bisa membuatnya bersemangat adalah teknik bela diri palu penguasa di tangan Qin Yichen. Setelah Lin Xiyun dan yang lainnya diusir oleh Liu Wen, Lin Xiyun menjadi semakin tidak senang.
Benar-benar lelucon. Dia, bocah nakal itu bisa memurnikan pil kelas 3. Itu omong kosong. Memangnya dia siapa? Bagaimana dia bisa lebih hebat dari Grandmaster Guye? Apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh para pejabat penguji dan ketua guild? Apakah mereka benar-benar telah dibeli oleh keluarga Li? Orang-orang yang dekat dengan Lin Xiyun sedang berdiskusi. Meskipun mereka curiga, kata-kata mereka jelas menunjukkan niat untuk menyenangkan Lin Xiyun. Huff. Wajah Lin Xiyun menjadi gelap saat dia mendengus dingin, matanya berkedip-kedip. Karena Liu Wen, sang ketua serikat, belum mengambil sikap, tidak peduli seberapa besar keributan yang mereka buat, semuanya akan sia-sia. Bahkan jika anak itu menyuap petugas ujian, dia lupa satu hal, dia tidak bisa menyuap perkumpulan alkimia kota kerajaan. Lin Xiyun sepertinya teringat sesuatu dan berkata kepada seorang pria di sampingnya, Wu Wen, kudengar pamanmu ada di perkumpulan alkimia kota kerajaan. Ya, pria bernama Wu Wen mengangguk. Kalau begitu, mudah untuk ditangani. Lin Xiyun mengangkat alisnya dan berkata, kurasa ketua serikat Liu Wen tidak akan melaporkan detail ujian itu ke markas besar. Meskipun jarang melihat seorang anak berusia 16 tahun menjadi master alkimia, mungkin sekali dalam 100 tahun, ini terlalu mengada-ada, jika mereka yang ada di markas besar mengetahui bahwa si jenius ini tidak hanya berusia 16 tahun, tetapi bahkan belum memadatkan manik jiwa surgawi, dan berhasil memurnikan pil kelas 3 dalam waktu yang begitu singkat, aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan Presiden Serikat Alkimia. Pada akhirnya, dia masih curiga bahwa Liu Wen telah dibeli. Namun, mendengar dia mengatakan ini, semua orang merasa itu masuk akal. Wu Wen sangat cepat mengerti dan bergegas pergi, jelas akan mengirim pesan kepada pamannya. Huff. Kilatan tajam melintas di mata Lin Xiyun saat dia bergumam, aku ingin melihat bagaimana keluarga Li dan Liu Wen akan bergerak saat markas besar mulai menyelidiki. Kalau Liu Wen benar-benar melakukan penipuan, maka dia tidak akan bisa meneruskan jabatannya sebagai ketua serikat. Qin Yichen mengikuti tetua itu ke paviliun tungku pil di dalam persekutuan alkimia. Di sini terdapat tungku pil dari segala jenis, berbagai tingkatan. Ada tungku pil yang dibuat khusus untuk persekutuan alkimia, dan banyak yang disumbangkan oleh master alkimia yang tidak lagi menggunakannya. Tentu saja, ada juga yang ditinggalkan oleh beberapa pendahulu lama persekutuan alkimia setelah mereka meninggal. Namun, secara umum, kelas tungku pil di sini tidak tinggi. Jika seseorang cukup beruntung untuk memilih tungku pil kelas manusia, mereka mungkin akan terbangun sambil tertawa karena mimpi seperti itu. Terlebih lagi, jika seseorang benar-benar menjadi master alkimia, bahkan jika mereka berasal dari latar belakang yang sederhana, mereka pasti akan diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh keluarga besar di kota. Mereka tentu tidak akan kekurangan tungku pil yang bagus. Oleh karena itu, tidak banyak yang akan datang ke sini untuk memilih tungku pil dengan serius. Setelah masuk, Qin Yichen tidak langsung berjalan menuju tungku pil yang diinginkannya, melainkan mengamati perlahan, sesekali mengetuk dan mengetuk, seolah memilih dengan cermat. Akhirnya, sebuah tungku pil yang ukurannya tidak lebih besar dari telapak tangan muncul di depan matanya. Kilatan kegembiraan langsung muncul di matanya. Inilah tepatnya tungku pil yang sedang dicarinya. Bab 28, Tungku yang dibuang. Tungku pil tersedia dalam berbagai ukuran, terutama tergantung pada preferensi pribadi. Namun, tungku pil di depan Qin Yichen sangat kecil. Selain itu, penampilannya sangat biasa. Ditambah dengan lapisan debu tebal di atasnya, tampilannya semakin biasa saja. Terlebih lagi, jika seseorang membuka tutupnya, orang bisa melihat retakan seperti jaring laba-laba di bagian bawah tungku pil. Meskipun retakan itu tidak menyebabkan seluruh bagian bawah terbelah, jelas bahwa tungku pil ini pernah mengalami ledakan sebelumnya. Tidak seorang pun tahu siapa yang membuang tungku pil ini di sini. Serikat itu tampaknya tidak memiliki catatan tentangnya. Tetua yang membawa Qin Yichen ke sini, melihatnya berlama-lama di depan tungku pil ini untuk waktu yang lama, mengerutkan kening dan tidak bisa tidak mengingatkannya, teman muda, benda di depanmu adalah tungku yang dibuang. Tungku yang dibuang. Qin Yichen menatapnya, tampak tidak mengerti. Benar sekali, tungku yang dibuang. Sang tetua membelai jenggotnya yang panjang dan melanjutkan, persekutuan pernah menggunakan tungku pil ini untuk para murid untuk berlatih mengekstraksi cairan obat, tetapi tanpa diduga, cairan obat yang dihasilkan dari tungku ini selalu memiliki kualitas beberapa tingkat lebih rendah dibandingkan dengan tungku biasa. Mungkin karena retakan di bagian bawah tungku. Jadi,
Sahabat muda, sebaiknya kau mencari yang lain. Tentu saja beberapa tingkat lebih rendah. Qin Yichen berkata dalam hatinya, tetapi senyum tipis masih keluar. Hanya dia, pemilik yang telah menggunakan tungku pil ini, yang tahu rahasianya. Alasan mengapa cairan obat, atau bahkan pil, yang dimurnikan menggunakan tungku pil ini memiliki potensi beberapa tingkat lebih rendah dibandingkan dengan yang dimurnikan di tungku lain adalah karena, tungku pil ini akan menyerap khasiat obatnya. Pilihan awal Qin Yichen terhadap tungku pil ini sebenarnya tidak disengaja. Saat itu, setelah menjadi seorang ahli alkimia, dia datang ke sini untuk memilih tungku pil. Tepat saat dia berjalan ke tempat ini, dia mendengar Li Lingyan mendesaknya, jadi dia dengan santai mengambil tungku pil kecil ini. Siapa yang tahu bahwa kecelakaan kecil ini akan memberinya kesempatan besar. Meskipun tungku pil ini akan menyerap khasiat obat dan dengan demikian menurunkan kualitas cairan obat dan pil, ia memiliki fungsi yang sangat menantang surga, yaitu, ia akan meningkatkan kualitasnya sendiri. Melalui pengamatan Qin Yichen, dia juga memahami bahwa alasan tungku pil ini menyerap khasiat obat sebenarnya adalah untuk memperbaiki diri, khususnya untuk memperbaiki retakan di bagian bawah tungku. Qin Yichen tidak tahu bagaimana retakan itu terbentuk. Dia telah mengalami ledakan tungku yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun memurnikan pil, tetapi tungku pil ini masih tetap utuh. Selain itu, hingga akhir, tungku ini belum sepenuhnya memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, bahkan dia tidak dapat dengan jelas mengatakan apa kelas tungku pil ini awalnya. Ini cukup kecil dan halus, aku akan mengambil yang ini. Qin Yichen tersenyum pada tetua itu, meniup debu di tungku pil, dan mengambilnya di tangannya. Pada saat ini, dia akhirnya merasa lega. Baiklah, terserah padamu. Meskipun tetua itu tertegun sejenak, dia segera bereaksi. Pemuda di depannya datang bersama Li Yuanba, jadi bagaimana mungkin dia benar-benar kekurangan tungku pil yang bisa digunakan. Terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih, Qin Yichen mengambil tungku pil dan meninggalkan persekutuan alkimia bersama Li Yuanba. Dia tahu bahwa untuk menerima medali, dia harus menunggu beberapa saat. Namun, benda itu sama sekali tidak penting baginya. Tidak masalah apakah dia memilikinya atau tidak. Yang dia pedulikan adalah tungku pil di tangannya. Haha, adik kecil, bagaimana? Kamu lulus ujian, kan? Begitu memasuki rumah keluarga Li Yuanfei dan Ran Rui berjalan keluar aula besar sambil bertanya dengan senyum di wajah mereka. Hampir saja lulus. Qin Yichen melambaikan tungku pil di tangannya, seolah-olah ingin pamer. Namun, mereka berdua tidak mengerti mengapa dia melakukannya dan tidak peduli dengan tungku pil di tangannya. Kau benar-benar lulus. Ran Rui melangkah maju, tampak tidak percaya dengan berita ini. Dia pikir Qin Yichen hanya akan mencoba-coba. Dia tidak menyangka Qin Yichen memiliki keyakinan penuh sebelum pergi ke persekutuan alkimia. Apalagi lulus ujian. Bagus, bagus. Wajah Li Yuanfei penuh dengan kegembiraan. Dia sangat jelas tentang situasi Qin Yichen. Berusia 16 tahun, tanpa memadatkan manik jiwa surgawinya, namun sudah mampu memurnikan pil. Bakat semacam ini, bahkan di seluruh negeri, hanya sebanding dengan orang yang disebut orang aneh alami, master alkimia nomor 1 di negara ini, Gu Ye. Keluarga Li-nya cukup beruntung karena bisa berhubungan baik dengannya. Itu benar-benar berkah yang luar biasa. Sekarang, sepertinya Qin Yichen mengandalkan keluarga Li mereka. Namun, di masa depan, siapa yang akan menjadi pohon besar itu masih belum ditentukan. Yang tidak dapat dipahami Li Yuanfei adalah mengapa Qin Yichen memilih keluarga Li mereka. Guru Li, guru besar Ran, jika tidak ada yang lain, Yichen akan pergi istirahat dulu. Setelah berdiri sebentar saja, mungkin karena laut pengetahuannya telah habis, Qin Yichen tampak goyah lagi. Raut wajahnya tampak tidak enak. Oh, istirahatlah. Cepatlah istirahat. Li Yuanfei dan Ran Rui juga menyadari kelainan itu dan meminta Li Yuanba untuk mengawalnya. Namun, melihat sikap Li Yuanba yang gugup dan protektif terhadapnya membuat Li Yuanfei merasa sedikit masam di dalam hatinya. Meskipun kakak kedua mendengarkannya, dia tidak pernah peduli padanya seperti ini. Namun, dia sangat memperhatikan Qin Yichen, orang luar, yang mengikutinya kemana-mana. Seolah-olah dia takut Qin Yichen akan mengalami semacam kecelakaan. Akan tetapi, yang tidak diketahui Li Yuanfei adalah, yang dipedulikan Li Yuanba bukanlah Qin Yichen sendiri, melainkan teknik bela diri Palu Maharaja yang dimiliki Qin Yichen. Jika sesuatu terjadi pada Qin Yichen,
kepada siapa dia akan meminta teknik kultivasi bela diri miliknya. Tentu saja, dia khawatir tentang keselamatan Qin Yichen. Setelah beristirahat semalaman, rasa lelah dan letih menghilang keesokan paginya. Ini semua berkat teknik Dewa Roh. Setelah menyelesaikan latihan pagi teknik kultivasi tanpa nama, Qin Yichen kembali ke kamarnya. Untuk memurnikan pil Sirius, ia perlu makan sedikit lagi. Qin Yichen mengeluarkan tungku pil kecil, dan berpikir serius. Dalam kondisi saat ini, tungku ini mungkin tidak sebaik tungku pil biasa. Jadi, tungku ini harus menyerap sejumlah besar khasiat obat untuk mengembalikan sebagian fungsinya. Adapun cara menyerap khasiat obatnya, dia pikir ruang alkimia keluarga Li akan bagus. Bahkan jika itu akan menyerap banyak khasiat obat, dia masih yakin bahwa dia bisa membuat setiap batch cairan obat mencapai kelas 4 atau kelas 5. Pemurnian pil. Dia tidak punya rencana seperti itu sekarang. Kemarin, dia hanya memurnikan pil pemulihan Qi yang paling biasa. Itu saja sudah membuatnya tidak dapat melakukan apapun selama seharian. Jadi, sebelum memadatkan manik jiwa surgawinya, dia tidak berencana untuk memurnikan pil lagi. Dengan pemikiran ini, Qin Yichen bangkit dan berjalan menuju ruang alkimia keluarga Li. Kenapa hari ini hanya ada sedikit orang? Sesampainya di gedung ruang alkimia, Qin Yichen naik ke lantai 2 dan hanya melihat beberapa asisten alkemis yang tersebar. Dia tidak bisa menahan rasa bingung. Jalan alkimia menekankan latihan yang tekun. Jadi, orang-orang ini tidak boleh bermalas-malasan. Itu karena ada seseorang yang menantang Master Alkimia keluarga Li di toko keluarga Li, jadi mereka semua pergi menonton keseruannya. Asisten alkemis yang tidak jauh dari situ dengan cepat menjelaskan setelah mendengar pertanyaannya. Bab 29, menyebabkan masalah. Tantangan. Qin Yichen sedikit terkejut. Dia tidak mengerti siapa yang berani menimbulkan masalah bagi keluarga Li. Mungkinkah dia memikirkan formula baru? Keluarga lain mungkin tidak dapat menoleransinya lagi dan terpaksa bertindak. Dampak pasar yang disebabkan oleh formula baru terlalu besar. Itu hanya formula untuk pil pemulihan Qi, dan itu saja sudah mendorong orang lain untuk bertindak. Jika keluarga Li merilis 2 pil baru lainnya, mereka dapat secara langsung mendominasi pasar pil di Spreading Cloud City. Mengingat kekuatan keseluruhan keluarga Li saat ini, mereka tidak bisa bertindak begitu mendominasi. Orang-orang yang datang untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Li mungkin hanya menginginkan sepotong kue. Itu karena toko obat keluarga Li meluncurkan versi pil pemulihan Qi yang lebih baik sehingga membuat banyak pasukan lain di kota ini iri. Jadi, ada beberapa master alkimia muda yang sok suci yang sengaja membuat masalah di toko keluarga Li dengan kedok, persaingan yang bersahabat, kata asisten alkemis sambil mendesah. Jika mereka menang, mereka akan membuat masalah besar untuk merusak reputasi keluarga Li kita. Oh, Qin Yichen tidak terkejut. Dia berjalan menuju rak obat di dekatnya. Selama beberapa hari terakhir ini, ada 5 atau 6 tantangan, tetapi semuanya dihalangi oleh saudara Xiao Licheng. Di generasi muda kota awan tersebar, tidak banyak yang bisa menandingi saudara Xiao. Ketika murid itu menyadari bahwa setelah menyebut Xiao Licheng, ekspresi Qin Yichen jelas berubah, dia langsung terdiam. Dalam pandangan mereka, mungkin Qin Yichen sedang bersaing dengan Xiao Licheng untuk mendapatkan kasih sayang nyonya muda Lilingyan. Saat Qin Yichen mengambil beberapa ramuan obat dan hendak mulai memurnikan cairan obat, alisnya sedikit berkerut saat dia melihat ke arah tangga. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa, dan beberapa saat kemudian, seseorang tiba di lantai 2. Orang ini tampak agak familiar bagi Qin Yichen. Dia pernah bertemu dengannya di gedung kedokteran ini beberapa hari yang lalu. Dia adalah murid yang mengikuti Xiao Licheng. Namun, saat ini, dia sedang bingung. Wang Kun, ada apa? Melihat wajahnya yang panik, beberapa asisten alkemis segera berjalan mendekat dan bertanya. Tuan, Anda memang di sini. Sebelum murid bernama Wang Kun bisa menjawab mereka, begitu melihat Qin Yichen, kegembiraan langsung membuncah di matanya, dan dia jelas-jelas menghela napas lega. Hah? Qin Yichen mengangkat alisnya. Tuan, apakah Anda tahu kalau ada orang yang membuat masalah di toko obat keluarga Li kita? Tanya Wang Kun setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Di antara generasi muda di Spreading Cloud City, seharusnya tidak banyak yang bisa mengalahkan Xiao Licheng, kan? Qin Yichen mengerutkan kening. Dalam ingatannya, di antara generasi muda di Spreading Cloud City, kecuali para jenius papan atas seperti Liu Qiong'er,
seharusnya tidak ada yang sebanding dengan Xiao Licheng. Meskipun Xiao Licheng adalah serigala bermata putih yang tidak tahu terima kasih, kekuatannya tidak dapat disangkal. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memanjat setinggi itu. Tuan, Anda tidak tahu ini, tapi keluarga Lin mengundang seorang master alkimia muda bernama Mo Yun untuk menantang kita, dan kebetulan, saudara Xiao Licheng pergi urusan bisnis hari ini dan tidak berada di toko obat. Wang Kun berkata dengan agak tidak berdaya. Pada saat kritis ini, Xiao Licheng tiba-tiba memiliki urusan di tempat lain, yang membuat mereka semua bingung. Keluarga Ye juga memanfaatkan kesempatan ini untuk datang. Mereka telah mengalahkan beberapa master alkimia keluarga Li, dan sekarang banyak pasukan menyaksikan kegembiraan itu. Pada titik ini, wajahnya tampak agak gelap. Meskipun mereka marah, mereka tidak bisa melampiaskannya. Mendengar ini, mata Qin Yichen menyipit. Situasi ini terlalu kebetulan. Xiao Licheng tidak ada di sekitar, dan musuh ada di sini untuk membuat masalah. Jika tidak ada yang mencurigakan, namaku bukanlah Qin Yichen. Kemungkinan besar, Xiao Licheng tidak hanya menerima keuntungan dari keluarga Lin, tetapi dia juga ingin menunjukkan kepada keluarga Li bahwa tanpa dia, mereka tidak memiliki siapapun yang mampu. Singkatnya, dia ingin meningkatkan statusnya sendiri. Karena generasi muda yang datang untuk menantang, Grandmaster Ran tidak bisa turun tangan. Nona muda memintaku untuk datang menemuimu, berharap kau bisa membantu menyelamatkan muka kami. Jika tidak ada yang bisa menghentikan Mo Yun, itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasi keluarga Li. Wang Kun menatap Qin Yichen, penuh harap. Dia mendengar bahwa Qin Yichen telah lulus ujian kualifikasi Master Alkimia. Meskipun ada banyak versi cerita, dia percaya bahwa pemuda ini, yang dapat memurnikan cairan obat kelas 6, tidak perlu berbuat curang. Sepertinya aku harus pergi ke sana. Qin Yichen merenung sebentar dan mendesah tak berdaya. Jika keluarga Li diserang oleh berbagai kekuatan di kota, dengan tekanan keluarga Lin, itu tidak akan baik untuknya atau keluarga Li. Selain itu, keluarga Lin mungkin sudah tahu bahwa Lin Aotian bersama keluarga Li. Apakah Tuan akan mengambil tindakan? Melihatnya berdiri, para asisten alkemis segera menunjukkan ekspresi gembira. Semua orang di keluarga Li hanya tahu tentang Xiao Licheng, mereka tidak tahu bahwa pemuda di hadapan mereka adalah monster sejati keluarga Li. Tanpa menunda, Qin Yichen langsung berjalan menuju gerbang utama keluarga Li. Di gerbang, sebuah kereta kuda sudah menunggu. Menyebarkan jalan komersial Cloud City. Toko obat keluarga Li menempati lokasi utama, dan karena pil pemulihan Qi dan cairan pemulihan Qi yang ditingkatkan, tempat itu telah menjadi fokus kota awan tersebar. Dalam keadaan permintaan melebihi pasokan. Tantangan beberapa hari terakhir ini juga telah menarik banyak orang yang penasaran untuk menyaksikan keseruannya. Pada saat ini, di toko keluarga Li, aula lantai pertama hampir seluruhnya penuh, hanya ada sedikit ruang di tengahnya. Di tempat itu, jelas terlihat 3 kubu. Di satu kam, Fatih Ye Liangchen, duduk santai di kursi besar, menyipitkan matanya dan melihat-lihat wanita cantik. Sikapnya jelas menunjukkan bahwa dia hanya datang untuk menyaksikan kegembiraan itu. Di sisi lain, ada sekelompok orang dari keluarga Lin yang dipimpin oleh Lin Xiyun. Saat ini, dia memiliki aura yang cukup arogan dan mengejek seseorang dengan keras. Di sampingnya berdiri sosok tinggi dengan ekspresi sombong. Di depannya ada tungku pil, dan di atas meja di sebelah tungku ada sebotol cairan obat yang cukup bening. Ini adalah produk yang dengan mudah mengalahkan sekelompok master alkimia dan murid keluarga Li. Itu adalah cairan obat kelas 4. Dapat dikatakan bahwa ini sudah menjadi batas bagi master alkimia. Untuk melangkah lebih jauh, energi spiritual seseorang harus mencapai alam awal. Bagaimanapun, bahkan jika Xiao Licheng ada di sini, tingkat keberhasilannya dalam memurnikan cairan obat kelas 4 akan sangat rendah. Mampu memurnikan cairan obat kelas 4 menunjukkan bahwa pemuda jangkung ini memiliki kepercayaan diri, yang memberikan dukungan atas kesombongannya. Hehe, Li Lingyan, apakah keluarga Limu bahkan tidak memiliki master alkemis yang layak lagi? Lin Xiyun berkata dengan puas kepada Li Lingyan yang marah. Mengapa kamu tidak menikah denganku? Aku akan menjadikanmu selirku. Mungkin dengan begitu aku akan membebaskan keluarga Limu dari masalah. Dalam mimpimu, Li Lingyan begitu marah sehingga tubuhnya yang halus bergetar. Namun, tatapannya terus melihat ke arah pintu, seolah mengharapkan sesuatu. Bab 30, diabaikan. Sepertinya tidak ada seorang pun di keluarga Li yang bisa menghentikan Mo Yun sekarang.
Xiao Licheng itu, di saat kritis seperti ini, dia sebenarnya tidak ada di sini. Dia mungkin mendengar Mo Yun datang dan melarikan diri tanpa perlawanan. Tantangan dari keluarga-keluarga kecil dalam beberapa hari terakhir memungkinkannya untuk pamer, tetapi sekarang, pada saat ini, dia bersembunyi. Benar, meskipun Mo Yun dan dia sudah menemui jalan buntu, Mo Yun tampaknya telah mencapai terobosan. Dia sekarang dapat memurnikan cairan obat kelas 4 tanpa tekanan apapun. Xiao Licheng mungkin terlalu takut untuk menunjukkan dirinya. Berbagai diskusi muncul dari kerumunan di toko keluarga Li. Namun, banyak yang tahu dalam hati mereka bahwa penghindaran pertempuran Xiao Licheng bukanlah sesuatu yang sederhana. Mengetahui hal ini, wajah Li Lingyan tampak sangat gelap. Tadi malam, Xiao Licheng benar-benar melamarnya. Ketika dia tidak setuju, dia menghilang begitu saja. Ini tidak diragukan lagi memaksanya untuk membuat pilihan. Sekarang, Li Lingyan akhirnya melihat sebagian warna asli Xiao Licheng. Sekarang, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Qin Yichen yang setiap hari selalu berkultivasi menyendiri di halaman kecilnya. Klop-klop, tepat saat kedua belah pihak berada dalam kebuntuan, suara derap kaki kuda terdengar. Kuda-kuda berlari kencang menuju toko keluarga Li. Banyak pejalan kaki yang awalnya sangat tidak puas dengan kekacauan yang tiba-tiba ini, tetapi ketika mereka melihat lambang keluarga Li di kereta, mereka dengan enggan menutup mulut mereka. Saat ini, keluarga Li bagaikan tong mesiu. Keluarga biasa tidak akan berani memprovokasi keluarga Li saat ini. Mungkinkah Xiao Licheng telah datang? Melihat kereta keluarga Li mendekat, kerumunan orang di depan toko secara otomatis minggir, mata mereka terpaku pada kereta, ingin melihat siapa yang datang. Swiss. Tirai depan kereta ditarik terbuka, dan beberapa asisten alkemis keluarga Li keluar terlebih dahulu. Melihat mereka turun, para penonton tidak bereaksi, karena para murid ini tidak akan membuat perbedaan saat ini. Akhirnya, Qin Yichen juga turun dari kereta. Tirai diturunkan, menandakan tidak ada orang lain di dalam. Xiao Licheng tidak datang. Apa yang dilakukan anak-anak muda ini di sini? Mereka semua adalah asisten alkemis. Tak satu pun dari mereka yang telah memadatkan manik jiwa surgawi mereka. Apakah mereka mencoba mengalahkan Mo Yun dengan jumlah? Melihat tak seorang pun dari kelompok ini yang telah memadatkan manik jiwa surgawi mereka, ledakan ejekan segera meletus dari kerumunan. Namun, beberapa orang yang jeli memperhatikan bahwa para asisten alkemis ini tampaknya dipimpin oleh pemuda yang turun dari kereta terakhir. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang pemuda ini, dan Qin Yichen terlalu asing bagi mereka. Jadi, bahkan jika mereka memperhatikannya, mereka hanya menganggapnya sebagai asisten alkemis yang sedikit luar biasa. Di dalam, saat Li Lingyan melihat Qin Yichen muncul, raut wajah gembira langsung muncul di wajahnya yang cantik. Ia tak dapat menahan napas lega. Bagaimanapun, ia telah menerima berita mengejutkan dari sahabatnya. Grandmaster Qin telah datang. Banyak asisten alkemis keluarga Li berseru kegirangan ketika mereka melihat Qin Yichen. Melihat wajah-wajah penuh kegembiraan dan menatapnya seperti seorang penyelamat, Qin Yichen merasa sedikit terkejut. Dia mengusap pangkal hidungnya dan berjalan masuk ke toko di bawah tatapan terkejut dan bingung di sekelilingnya. Grandmaster, mereka tidak mengerti mengapa murid-murid keluarga Li ini memanggil pemuda ini dengan cara seperti itu. Perlu diketahui bahwa di Spreading Cloud City, hanya orang-orang seperti Liu Wen dan Ran Rui yang bisa disebut Grandmaster. Itu dia, Ye Liangchen, yang telah menyipitkan matanya dengan tatapan mesum, tiba-tiba mengecilkan pupilnya ketika dia melihat Qin Yichen muncul. Jelas, pertemuan mereka sebelumnya telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Pada saat yang sama, Lin Xiyun juga melihatnya, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Akhirnya kau datang. Li Lingyan menghampirinya untuk menyambutnya. Senyum di wajahnya membuat orang-orang di sekitarnya tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Mereka tidak dapat mengerti mengapa orang-orang keluarga Li memperlakukan asisten alkemis ini seperti mereka telah melihat penyelamat mereka. Itu Mo Yun. Jangan remehkan dia. Dia sudah menjadi pejabat tamu keluarga Lin. Konon katanya dia baru saja mengalami terobosan. Sepertinya dia sudah menyentuh ambang alam pemula, Li Lingyan berbisik di telinga Qin Yichen. Oh. Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit dan melihat ke atas. Mo Yun tampak berusia sekitar 24 atau 25 tahun, dengan wajah yang sombong. Dia jelas seseorang yang sangat sombong. Di dada jubahnya, ada lambang tungku pil bersulam dengan pola perak,
yang merupakan kualifikasinya untuk menjadi Master Alkimia kelas 1 yang sombong. Menjadi Master Alkimia kelas 1 di usia 20-an menunjukkan bakat luar biasa Mo Yun. Sekarang setelah ia menyentuh ambang alam pemula, itu berarti ia pasti akan menjadi Grandmaster Alkimia yang dapat berdiri bahu-membahu dengan orang-orang seperti Ran Rui di masa depan. Aneh, nyonya muda keluarga Li sangat menghargainya. Siapa dia sebenarnya? Tidak yakin. Mungkin murid yang mengikuti Grandmaster Ran. Para penonton, melihat Li Lingyan berjalan begitu dekat dengannya, mulai berspekulasi tentang identitasnya. Seorang penipu yang berani menunjukkan wajahnya. Lin Xiyun berjalan mendekat, menatap Qin Yichen dengan ekspresi mengejek. Penipu. Semua orang bingung. Orang ini bahkan belum memadatkan Divine Soul Bat, tetapi selama ujian kualifikasi Alchemy Master dari Alchemy Guild, dia benar-benar memurnikan pil kelas 3. Tidakkah menurutmu itu konyol? Lin Xiyun mengatakan ini di depan umum, jelas ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan Qin Yichen. Begitu dia mengatakan ini, semua mata langsung tertuju pada Qin Yichen. Bahkan Mo Yun melirik Qin Yichen beberapa kali, namun tak lama kemudian, dia menampakkan ekspresi meremehkan. Bahkan dia tidak bisa memurnikan pil kelas 3. Bagaimana mungkin orang ini yang bahkan belum memadatkan manik jiwa surgawi bisa lebih kuat darinya? Jelas, dia pasti curang. Belum lagi para penonton ini, bahkan asisten alkemis keluarga Li pun tercengang. Pil kelas 3, hanya mata kecil Ye Liangchen yang terbuka dengan cahaya aneh yang bersinar di dalamnya. Dia menjadi semakin tertarik pada Qin Yichen. Li Lingyan, aku sudah menunggu di sini selama setengah hari, dan kamu hanya membawa beberapa murid sampah. Apakah keluarga Limu sudah kehabisan orang? Mo Yun tampak mulai tidak sabar dan berkata dengan gegabah, jika keluarga Limu hanya punya orang-orang kecil yang tersisa, maka cepatlah dan akui kekalahanmu. Turunkan saja papan nama tokomu dan biarkan aku menggunakannya sebagai kayu bakar. Aku tidak akan menyulitkanmu. Dengan keluarga Lin di belakangnya, ditambah bakatnya, dia sama sekali tidak takut pada keluarga Li. Sepertinya kamu diabaikan olehnya, Li Lingyan memprovokasi Qin Yichen. Qin Yichen menatapnya dengan tatapan terkejut. Aku tidak menyangka bahwa gadis ini, yang otaknya pada dasarnya tertuju pada dadanya, ternyata cukup pintar untuk memprovokasiku dalam situasi ini. Apa yang kau lihat? Melihat tatapannya pada dada besar wanita itu, Li Lingyan melotot marah dan memarahi, cepat pergi ke sana. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berjalan langsung menuju Mo Yun.